Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Christopher dengan NIM 225150200111108 dari Prodi Teknik Informatika dari kelas H. Di sini saya akan mempresentasikan program saya, yaitu program mencari data mahasiswa tapi menggunakan NIM. Nanti kita cari data mahasiswa menggunakan NIM. Nah, kalau kita mau mencari sesuatu, pastikan kita nanti minta user untuk input sesuatu nih. Nah, untuk user bisa input sesuatu, kita harus import package-nya dulu. Soalnya di dalam package ini nanti ada object scanner, ada kelas scanner. Scanner ini yang bisa membuat kita nanti minta input dari user gitu. Di sini ada public class main, ada main method, metode utama. Nah, di sini kita buat dulu objek scannernya biar nanti bisa minta input dari user. Ah, ini try apa nih maksudnya nih? Try terus ada catch di akhirnya nih. Ya, kan? Try catch. Try catch itu maksudnya, nah, di sini saya akan jelasin. Try catch itu maksudnya, nih, misal kita hapus dulu ini, yang ini. Kita hapus dulu try catch ya. Oke. Ini kalau kita run, ya, kan ini kita minta user untuk masukin angka kesukaannya, yang dimana tipe datanya tipe data integer. Kalau user masukin yang bukan tipe data integer, misal kita masukin huruf A, nah, dia bakal error, bakal muncul merah-merah begini. Itu tandanya error. Nah, gimana kita bisa nggak bikin begini? Kita bikin exception. Kita pakai try catch yang tadi. Jadi programnya nggak seenaknya berhenti aja di mana di baris itu ada error gitu. Jadi tetap data yang dimasukin nama user itu tetap diambil, terus berusaha di ini, ya, misal kita masukin huruf A, nah, muncul 0 gitu. Jadi saya pakai try catch biar tetap bisa diproses gitu. Makanya saya pakai try catch. Itu fungsi try catch. Nah, di sini ada array yang isinya NIM. NIM ini NIM teman-teman kelas saya, kelas H. Soalnya diminta oleh dosen saya pakai NIM kelas H. Di sini saya pakai tipe data string, terus nama variabel array-nya list name. Ini declare array list name-nya pakai curly bracket, terus tinggal tulisin aja satu-satu, terus koma dipisahin gitu. Cara nulis string harus ada ini, double quotes ini. Nah, di sini juga ada array juga, namanya list nama. Jadi kumpulan nama mahasiswanya. Terus di sini ada system.out.println buat nanti munculin ke usernya, minta input. Terus ini kita minta input ke usernya, string cari name. Oke, sebelum saya jelasin yang ini, saya bakal jelasin logikanya. Kan kita mau nyari data mahasiswa gitu, pakai name. Logikanya itu nanti
kita pakai algoritma linear search. Linear search dan parameternya ada string, mylist, array. Nanti parameternya yang ini nih, list name parameternya. Di sini variabel saya kasih nama mylist. Terus di sini ada parameter kedua string key. Di sini nanti input dari usernya. Nah, di sini nanti kita pakai for loop. Jadi di konsep linear search itu kan sekuensial ya. Jadi ngecek per indeks ya. Jadi cek ya dari indeks 0 sampai indeks terakhir mylist.length ini. Nanti listname.length. Dicek satu-satu apakah list name kita input kita sesuai yang ada di list name. Oke. Nanti kan user input name. Nah, apakah input name itu ada di list name ini equals. Jadi dicek satu-satu dari indeks 0. Misal nih, saya run name saya. Nah, ini kan langsung ada output ya. Ini sebenarnya dicek satu-satu. Misal dari i sama dengan 0, mylist indeksnya 0, dari 0 kan. Di sini kita panggil metodenya listName. ListName di sini ini listName ya. ListName i-nya kan dari sama dengan 0. Berarti kita cek dari awal dari sini. Nah, tadi kan saya masukin NIM saya 225150001111058. Nah, dicek apakah indeks yang dari 0 ini sama nggak sama input yang tadi saya udah kasih. Kalau nggak sama, dia bakal iteration lagi, looping lagi sampai if ini true, kondisinya true. Iterate lagi i plus plus, jadi i sama dengan 1, terus dicek lagi input saya sama nggak sama indeks yang ke 1. Oh, udah sama. Pas sudah sama nih 225150200111058, if yang list name tadi, list name indeks ke 1 ya, 101, dia sesuai sama input yang saya udah kasih. Ini parameter ini key. Parameter key kan tadi ini cari name, input dari user ya. Sesuai, dia bakal nge-return nge-return si indeks ya tadi. Sama dengan 1 nge-return 1. Terus pas ini kan kita udah panggil metodenya nih. Berarti ini linear search ini linear search sama dengan 1. Berarti 1 ini yang hasil tadi, yang logika kita ini tadi, dimasukin ke variabel index dengan tipe data integer. Nah, pas udah disimpan, kita cek lagi. Kalau indeksnya tidak sama dengan 1, dia bakal ini ngeprint ini data ditemukan. Loh, ini maksudnya apa? Indeks tidak sama dengan 1. Nah, kalau nih misal ya, kita run ulang. Kita 22515. Nah, nilai tidak ditemukan. Bukan nilai. Ya, coba ya, ulang.
Nah, NIM tidak ditemukan. Kenapa? Karena input yang kita kasih itu nggak ada yang sama dengan ini, mylist, dengan list name. Nggak ada yang sama dari semua ini. Nah, kalau nggak sama, kan berarti ini nggak bisa di return nih yang ini. Soalnya kondisinya false. Jadi pas for loop ya udah selesai, kan dicek satu-satu nih. Oh, 22515 sama nggak sama ini, indeks 0, indeks 0, indeks 1, 2, 3 sampai seterusnya ini. Kalau nggak ada yang sama, terus for loop-nya udah berhenti, bakal nge-return min 1. Nah, min 1 ini nanti kita pakai buat di sini, kondisi yang ini. Soalnya kalau dia sama dengan min 1, berarti NIM-nya nggak ditemukan. Soalnya nggak ada yang sama sama mylist ini, gitu. Tadi linear search ya, misalnya sama dengan 1 kan, kalau pakai NIM saya tadi. Wah, misal ya, ini misal. Nah, nanti method kita kan udah panggil method ya. Method ini hasilnya satu kalau pakai name saya. Terus satu ini disimpan ke variabel index dengan tipe data integer. Nanti di sini kalau kondisinya nggak sama dengan satu, dia bakal ngeprint data ditemukan di list name. Indeks ke berapa? Kita pakai indeks yang tadi, yang ini, linear ini. Kita pakai. Misal tadi kan list name, kita ambil dari sini. List name indeksnya 1. Jadi dia ngeprint. Ini juga sama, list nama ini 0, ini 1. Ngeprint di ini list name gitu. Gitu aja sih logikanya. Jadi kita user masukin input terus dicek sama enggak dari indeksnya i sama dengan 0, dari indeks 0, array itu hitungnya dari indeks 0, terus dicek sama enggak sama input ya. Kalau nggak ada yang sama sampai for loop ini berhenti, dia bakal return min 1, yang dimana nanti hasilnya yang kita udah lihat, NIM tidak ditemukan. Ya, gitu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton.